Apa hubungan Gereja Katolik dengan bangsa Yahudi? Gereja Katolik mengakui hubungan khusus dengan bangsa Yahudi di dalam fakta bahwa Allah memilih mereka untuk menerima sabdanya sebelum bangsa-bangsa lain. Mereka diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Iman bangsa Yahudi tidak seperti agama-agama non-Kristen lain, sudah merupakan jawaban terhadap wahyu Allah dalam perjanjian lama. Apa hubungan di antara gereja Katolik dengan agama-agama non-Kristen? Terdapat hubungan antara seluruh bangsa manusia yang berasal dari sumber yang sama dan mempunyai tujuan yang sama. Gereja Katolik mengakui apa yang baik dan benar dalam agama-agama lain itu berasal dari Allah dan merupakan pancaran dari kebenarannya. Dengan demikian juga merupakan persiapan untuk menerima kabar gembira dan dorongan untuk persatuan umat manusia di dalam gereja Kristus. Apa arti pernyataan di luar gereja tidak ada keselamatan? Ini berarti bahwa semua keselamatan datang dari Kristus Sang Kepala melalui gereja, yaitu tubuhnya. Jadi, mereka yang mengetahui bahwa gereja didirikan oleh Kristus dan perlu untuk keselamatan, tetapi menolak untuk masuk atau tinggal di dalamnya, tidak dapat diselamatkan. Pada saat yang sama, berkat Kristus dan gerejanya, mereka yang bukan karena kesalahan sendiri tidak mengenal Injil Kristus dan gerejanya, tetapi secara jujur mencari Allah dan mencoba melaksanakan kehendaknya melalui suara hatinya, dapat mencapai keselamatan abadi. Mengapa gereja wajib mewartakan Injil ke seluruh dunia? Gereja wajib melaksanakan hal itu karena Kristus sudah memberikan perintah. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tugas misioner dari Allah ini berasal dari cinta Allah yang abadi yang mengutus putranya dan Roh Kudus karena Dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dalam arti apa gereja itu misioner? Gereja yang dibimbing oleh Roh Kudus melanjutkan misi Kristus dalam perjalanan sejarah. Karena itu, orang-orang Kristen harus mewartakan kabar gembira yang dibawa oleh Kristus kepada setiap orang. Dan dengan mengikuti jejaknya, harus siap mengorbankan diri, bahkan sampai menjadi martir. Mengapa gereja itu bersifat apostolik? Gereja itu pada dasarnya bersifat apostolik karena didirikan di atas dasar para rasul. Gereja bersifat apostolik dalam ajaran yang sama dengan ajaran para rasul. Gereja bersifat apostolik karena strukturnya, yaitu diajar, dikuduskan, dan dibimbing oleh para rasul melalui pengganti-pengganti mereka, yaitu para uskup dalam kesatuan dengan pengganti Petrus, sampai pada kedatangan Kristus kembali. Apa isi dari misi para rasul? Kata rasul berarti dia yang diutus. Yesus yang diutus oleh Bapa memanggil 12 dari antara murid-muridnya dan memilih mereka menjadi para rasulnya, menunjuk mereka menjadi para saksi pilihan dari kebangkitannya dan dasar bagi gerejanya. Ia memberi perintah kepada mereka untuk melanjutkan misinya sendiri dengan berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan Dia berjanji untuk tetap tinggal bersama mereka sampai akhir zaman. Apa yang dimaksud dengan pewarisan apostolik? Pewarisan apostolik merupakan pewarisan melalui sakramen imamat suci, untuk melanjutkan misi dan kuasa para rasul kepada para penerusnya, yaitu para uskup. Berkat pewarisan ini, gereja tetap dalam kesatuan iman dan kehidupan dengan asal-usulnya dalam mewartakan kerajaan Kristus di atas muka bumi ini selama berabad-abad. Orang beriman itu siapa? Orang beriman Kristen adalah mereka yang sudah disatukan dengan Kristus melalui sakramen pembaptisan dan membentuk umat Allah.
Karena mereka sudah mengambil bagian dalam fungsi imamat dan rajawi Kristus, dalam cara masing-masing mereka dipanggil untuk melaksanakan misi yang sudah dipercayakan Allah kepada gereja. Mereka semua sama dan sederajat dalam martabat sebagai anak-anak Allah. Bagaimana umat Allah terbentuk? Dengan institusi ilahi, di antara umat beriman terdapat para pelayan suci yang menerima sakramen pentahbisan yang membentuk hierarki gereja. Anggota-anggota lain gereja disebut kaum awam. Di antara hierarki dan kaum awam terdapat orang-orang tertentu yang mempersembahkan diri secara khusus kepada Allah dengan mengucapkan kaul menurut nasihat-nasihat Injil, yaitu kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Mengapa Kristus melembagakan hierarki gerejawi? Kristus menetapkan hierarki gereja dengan misi menggembalakan umat Allah dalam namanya. Dan untuk tujuan inilah memberikan kekuasaan kepada mereka. Hierarki terdiri dari para pelayan suci, yaitu para uskup, imam, dan diakon. Berkat sakramen pentahbisan, para uskup dan imam melaksanakan tugas pelayanan mereka dalam nama dan pribadi Kristus Sang Kepala. Para diakon melayani umat Allah dalam diakonia atau pelayanan sabda, liturgi, dan kasih sesama. Bagaimana dimensi kolegial pelayanan gereja itu dilaksanakan? Dilaksanakan seturut teladan dari ke-12 rasul yang dipilih dan diutus bersama oleh Kristus. Kesatuan hierarki gereja itu demi kesatuan seluruh umat beriman. Setiap uskup melaksanakan pelayanannya sebagai anggota Dewan Para Uskup dalam kesatuan dengan Paus dan mengambil bagian dengannya dalam melayani gereja universal. Para imam melaksanakan pelayanan mereka di dalam Dewan Para Imam di gereja lokal dalam kesatuan dengan uskup mereka dan berada di bawah bimbingan uskup. Mengapa pelayan gerejawi itu juga mempunyai ciri khas personal? Pelayanan gerejawi juga mempunyai ciri khas personal karena setiap pelayan tersebut berkat sakramen pentahbisan bertanggung jawab di hadapan Kristus yang memanggilnya secara personal dan memberikan misinya kepadanya. Apa yang menjadi perutusan Paus? Paus, uskup Roma, dan pengganti Santo Petrus adalah sumber dan dasar yang kelihatan dari kesatuan gereja. Dia adalah wakil Kristus, kepala Dewan Para Uskup, dan gembala gereja universal. Lewat penetapan ilahi, ia memperoleh kuasanya yang penuh, tertinggi, langsung, dan universal. Apa tugas Dewan Para Uskup? Dewan Para Uskup dalam kesatuan dengan Paus, dan tak pernah tanpa dia, juga melaksanakan otoritas tertinggi dan penuh atas gereja. Bagaimana para uskup melaksanakan tugas mengajar mereka? Karena mereka adalah saksi-saksi otentik iman para rasul dan diberi wewenang Kristus, para uskup dalam kesatuan dengan Paus mempunyai tugas mewartakan kabar gembira dengan setia dan otoritas penuh kepada semua umat beriman. Melalui iman adi kodrati, umat Allah menghayati iman mereka di bawah bimbingan kuasa mengajar gereja yang hidup. Kapan kuasa mengajar gereja tidak dapat sesat? Kuasa mengajar gereja tidak dapat sesat jika Paus di Roma sebagai gembala tertinggi gereja atau Dewan Para Uskup dalam kesatuan dengan Paus, terutama jika berkumpul bersama di dalam suatu konsili ekumenis, memaklumkan secara definitif suatu ajaran yang menyangkut iman atau moral. Kuasa mengajar juga tidak dapat sesat jika Paus dan para uskup dalam pengajaran biasa setuju dalam mengusulkan sebuah ajaran secara definitif. Setiap umat beriman harus tunduk pada ajaran tersebut dengan ketaatan iman.